Tujuan membuat video ini agar untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah metodologi penelitian hukum, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh yang terhormat Bapak Sofyan Saiful Rizal SY MA. Kemudian saya di sini akan memaparkan hasil review jurnal yang sudah saya buat, yang dimana jurnal ini berjudul Hak Minoritas Muslim Bali dalam Pendidikan dan Hukum Keluarga Islam, yang dimana jurnal ini disusun oleh yang pertama Ismail Muhammad dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Yang kedua Safirina Aryani dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Kemudian ada Muhammad Yusuf dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan intisari dari jurnal ini, hak mayoritas dan minoritas menurut hukum Islam keberagaman, kemudian implementasi hak dan pendidikan di Bali. Yang pertama, dari implementasi hak dalam pendidikan di Bali, memperkuat ketahanan keluarga Islam dengan membangun ruh Islami. Yang kedua, mendidik anak secara Islami dan toleran. Yang ketiga, mendidik anak di TPA, RA, dan pesantren. Yang keempat, mendidik anak di lembaga pendidikan madrasah. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pembahasan jurnal. Hak mayoritas dan minoritas menurut hukum Islam keberagaman, Nela Sumika Putri, perlindungan hukum terhadap kelompok agama minoritas dalam hukum pidana Indonesia, Jurnal Page 4/01/2018 menyatakan bahwa kelompok minoritas adalah kelompok yang dipisahkan atau dibedakan dari kelompok lain dalam satu masyarakat karena fisik dan budaya karakteristiknya, di mana mereka mengalami perlakuan yang berbeda dan tidak setara dan tunduk pada diskriminasi kolektif. Selanjutnya, seperti kata minoritas digabung dengan satu muslim membentuk satu arti kelompok minoritas yang menyatu dan ciri-ciri agama Islam yang sama. Dalam hal ini, istilah minoritas muslim mengacu pada sekelompok muslim yang hidup di bawah pemerintahan non-muslim. Di tengah-tengah mayoritas orang yang bukan muslim. Dengan demikian, istilah minoritas menunjukkan kelompok kecil yang berada di lingkungan kelompok yang lebih besar dalam suatu komunitas. Dan kemudian, ajaran Islam secara hukum, secara sosial, secara psikologis, Islam tidak memberikan keistimewaan kepada manusia berdasarkan warna kulit, menyatakan bahwa Islam tidak membedakan manusia berdasarkan ras, suku, kebangsaan, dan jenis kelamin, dan juga tidak membedakan kelompok berdasarkan jumlah orang. Mayoritas atau minoritas. Jadi, meskipun Muhammad SAW adalah seorang Quraisy Arab, sejak awal dia melarang orang untuk memberikan hak manusia dari mereka sendiri atas non-Arab melalui pernyataan tidak ada keunggulan bagi Arab atas orang asing. Oleh karena itu, setiap orang dan setiap kelompok berada pada pijakan yang sama dalam kehidupan. Di samping itu, akan tetapi di Indonesia,
Permasalahan antara kelompok mayoritas dan minoritas adalah seringkali dilatar belakangi oleh perbedaan keyakinan agama. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pasal 29 berbunyi, negara berdasarkan ketuhanan dan hanya Tuhan. Ayat 1, dan negara menjamin kebebasan semua orang beribadatan, masing-masing menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Ayat 2, menyikapi persoalan mayoritas dan minoritas atas dasar agama. Perbedaan tersebut, Muhammad Tahir Azhari menjelaskan bahwa ciri-ciri hukum Pancasila negara dapat dilihat dari eratnya hubungan antar agama dan negara, di mana negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemungkinan kebebasan beragama secara positif. Yang kemudian, implementasi hak dalam pendidikan di Bali. Berikut ini diuraikan pelaksanaan kebebasan hak-hak masyarakat Muslim Bali dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang dimaksud untuk formal atau informal. Yang pertama, memperkuat ketuhanan keluarga Islam dengan membangun ruh Islami. Secara umum, masyarakat Muslim Bali menyadari bahwa meskipun mereka sekelompok minoritas, kesadaran mereka terhadap perkembangan agama, khususnya pendidikan, cukup kuat. Kaderiman, Imam Masjid Bekutatan Takwa di Jembarana, mengungkapkan bahwa pendidikan agama yang dilakukan dalam keluarga merupakan dasar yang penting dan dapat dilakukan dengan menekankan ajaran agama dari sejak dini, dimulai dengan keteladanan Islami dari orang tua. Yang kedua, mendidik anak secara Islami dan toleran. Dari segi pendidikan, masyarakat Muslim di Bali mengedepankan Islam pendidikan sebagai prioritas utama dengan tetap mengedepankan nilai-nilai toleran. Eko, member of MUI Bali Province, menyebutkan bahwa umat Islam Bali pada umumnya selalu mengingatkan anak untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam, terutama dalam menjaga makanan dan pakaian agar anaknya mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan syariat dan juga memakai pakaian Islami yang benar. Namun, itu juga penting bagi umat Islam agar dapat berteman dengan teman non-muslimnya secara humoris dan sikap toleran sekaligus. Menjaga diri agar tidak menjadi tergiur dengan gaya hidup Bali dan bebas yang menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Yang ketiga, mendidik anak di TPA, RA, dan pesantren. Lembaga pendidikan Islam tingkat dasar adalah pendidikan Al-Quran, tempat penitipan anak, seperti Taman Pendidikan Al-Quran, TPA, dan Raudatul Atfal, RA. TPA merupakan tempat pengajian Al-Quran dan belajar dasar-dasar Islam untuk anak-anak. Selain TPA, pendidikan dasar Islam bagi umat Islam Bali juga dilakukan di RA sebagai tempat pendidikan anak usia dini. Imam Taufik menjelaskan bahwa Muslim urban di Bali menitipkan pendidikan Islam awal anak-anaknya ke RA, membuat RA menjadi lebih canggih. Selain lembaga pendidikan tersebut, pesantren tradisional di Bali juga merupakan sekolah favorit di kalangan orang Bali Muslim. Menurut pesantren, secara statistik, Bali memiliki 90 pondok pesantren dan jumlah santri mencapai lebih dari 7.000 orang. Yang keempat, mendidik anak di lembaga pendidikan madrasah. Muna Muhammad, seorang ekspatriat Aceh di Bali, mengatakan bahwa madrasah adalah sekolah favorit di Bali. Memilih sekolah Islam untuk Muslim keluarga cenderung menegakkan jiwa walaupun terkadang sekolahnya jauh dan mahal. Secara umum, implementasi hak dalam pendidikan di Bali, pelaksanaan dan pemenuhan hak umat Islam di Bali telah dilakukan
dengan baik terbukti dari beberapa pendidikan Islam, lembaga pendidikan misalnya pendidikan keluarga, TPA, RA, pesantren, madrasah Muslim di Bali bebas menjalankan proses belajar dan mendidik secara Islami. Dari jurnal tersebut yang sudah saya review, dapat saya simpulkan bahwa hak-hak minoritas Muslim Bali dalam hal formal dan informal pendidikan dilaksanakan dengan baik terlihat dari cara mereka memperkuat keluarga ketahanan dengan membangun semangat keislaman. Pendidikan anak-anak juga dilakukan keluar Islami dengan mengedepankan toleransi pada lembaga pendidikan Islam seperti Taman Pendidikan Al-Quran, TBA, Raudatul Atfal RA, pesantren dan madrasah. Selanjutnya, hukum keluarga Islam diterapkan dalam hal-hal berkaitan dengan perkawinan, talak, wakaf, perwalian anak, dan harta bersama secara sederhana. Prinsip cepat dan murah dilaksanakan oleh kantor urusan agama, konselor agama, dan pengadilan agama di Denpasar. Dengan demikian, pemenuhan dan perlindungan hak minoritas Muslim Bali dilakukan dengan baik. Situasi ini dapat terjadi karena latar belakang sejarah Islam memasuki Bali dengan damai sehingga masyarakat Muslim dan masyarakat Bali tetap hidup rukun dan menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian. Dari jurnal yang sudah saya paparkan, yang dimana jurnal tersebut sudah saya review sendiri, mungkin terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi